Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rekan-rekan peserta press conference, rekan-rekan media yang kami hormati, rekan-rekan anggota APJI yang kami cintai, juga para peserta dari Zoom, masyarakat umum tentunya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini alhamdulillah kita berkesempatan mengikuti acara press conference yang dalam hal ini Ketua Umum APJI, Bapak Muhammad Arif, akan memberikan rilis atau pernyataan yang saat ini sedang menjadi isu di APJI dan juga anggotanya. Dan kehadiran Starlink ini juga pada dasarnya mendorong pasar untuk lebih condong pada satu pemain dominan yang dapat mengurangi persaingan sehat dan berpotensi mengeliminasi pemain kecil atau pemain lokal. Maka perlakuan khusus Starlink untuk siapa dan untuk daerah mana? Tidak berpanjang kalam, maka saya persilahkan Bapak Muhammad Arif untuk uh, menyapa terlebih dahulu dan mungkin bisa dapat memberikan keterangan atau press release-nya kepada kita semua. Terima kasih. Silakan Ketum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Selamat sore seluruh teman-teman anggota ABJI yang saya cintai, rekan-rekan media, dan juga mungkin masyarakat yang memang mengikuti acara press conference yang diadakan ABJI pada sore hari ini. Press conference sore hari ini berjudul Perlakuan Starlink buat siapa dan untuk daerah mana. Kira-kira seperti itu. Mungkin kalau teman-teman tahu, kita sendiri juga sebenarnya udah banyak bersuara dan menanggapi beberapa hal terkait kasus Starlink Indonesia. Mungkin teman-teman juga udah mengikuti beberapa press release sebelumnya, terutama mengenai MOU antara Starlink dan juga ABJI, dan juga bagaimana mungkin kira-kira di minggu lalu Starlink sudah launching juga layanannya di salah satu puskesmas ya di Pulau Bali. Mungkin karena memang berkembangnya situasi terakhir, kita berpendapat harus memberikan pandangan kepada teman-teman media dan juga teman-teman ABJI agar menegaskan bagaimana pandangan ABJI mengenai hadirnya Starlink di Indonesia. Bagaimanapun juga teman-teman, kedudukan Starlink sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ISP yang ada di Indonesia karena mereka juga sebenarnya memiliki izin yang sama dengan ISP-ISP yang sudah dulu berada di Indonesia. Izinkan saya mungkin membacakan pandangan-pandangan dari ABJI terkait press conference pada sore hari ini. Selama pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, ISP lokal di Indonesia telah berjuang keras untuk menyediakan layanan internet yang stabil dan andal bagi masyarakat. Meskipun menghadapi berbagai kendala operasional dan finansial, mereka tetap memprioritaskan kebutuhan konsumen dan memastikan ketersediaan layanan yang tidak terputus. Bersyukur Indonesia berhasil melalui pandemi dengan baik dan peran ISP lokal sebagai penopang konektivitas serta pencapaian digitalisasi kegiatan masyarakat semakin terbukti nyata. Karena untuk sebagai pendahuluan memang dari 1040 sekian anggota ABJI yang ada di Indonesia saat ini bisa dibilang sekitar 400 kurang lebih ya itu tumbuh dan hadir di masa COVID-19 atau sekitarnya 2,5 sampai 3 tahun terakhir. Namun, 2 tahun setelah pandemi, pemerintah seakan melupakan kerja keras ISP lokal dengan memperkenalkan Starlink sebagai dengan memperkenalkan Starlink untuk melayani pelanggan retail
yang justru akan mengeliminasi peran ISP lokal. Abdi juga menyoroti pemberian sertifikasi uji layak operasi ULO tanpa proses yang jelas dan transparan kepada Starlink. Proses pemberian sertifikasi yang cepat bagi Starlink semakin memicu dugaan adanya perilaku istimewa yang mungkin tidak akan diberikan kepada ISP lokal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran Abji bahwa pemerintah telah membuat diskriminatif dan mengabaikan peran serta kontribusi ISP lokal yang selama ini telah memenuhi standar regulasi yang ketat. Mungkin kalau teman-teman media eh, baca beberapa komentar dari pemerintah akhir-akhir ini bahwa Starlink dihimbau untuk segera membuat NOC di Indonesia. Sedangkan sepengetahuan dan hemat saya, ketika diadakan uji layak operasi, harusnya NOC tersebut sudah tersedia. Sehingga itu sebagai salah satu syarat pemerintah dalam hal ini Menkominfo mengeluarkan izin ya, penyelenggaraan kepada ISP. Permasalahan semakin berparah dengan penemuan perangkat Starlink yang diduga masuk ke pasar melalui jalur ilegal. Kehadiran perangkat tersebut tanpa melalui proses standarisasi yang tepat dari otoritas terkait menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan dan legalitasnya, serta potensi dampak negatifnya terhadap ekosistem layanan internet di Indonesia. Abji juga menyoroti bahwa dengan izin untuk melayani retail, kehadiran Starlink dapat memicu kembalinya RT/RW net ilegal yang akan menurunkan kewibawaan perizinan di Indonesia. Selain itu, ISP ilegal yang tidak memenuhi regulasi dapat memperparah situasi yang terjadi saat ini. Abji juga mengingatkan akan potensi ancaman terhadap penyedia layanan seluler lokal dan risiko dominasi asing di daerah pedesaan. Kehadiran penyedia layanan internet asing seperti Starlink dapat mengurangi keberagaman layanan dan meningkatkan ketergantungan pada penyedia asing yang berpotensi mengganggu keberlanjutan dan kemandirian industri ISP lokal di Indonesia. Di sisi lain, literasi digital belum merata di berbagai daerah di Indonesia menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Kehadiran akses internet tanpa edukasi literasi digital yang memadai dapat memicu ekses negatif, seperti maraknya judi online, pornografi, human trafficking, live streaming ilegal, dan penipuan. Data is new oil and new gold. Information is diamond, and Elon Musk is the miner. Dominasi Starlink berpotensi mengarahkan seluruh jaringan ke gateway yang menghubungkan ke jaringan Starlink. ISP lokal, penyedia data center Indonesia, penyelenggara telekomunikasi seluler, NAP, dan lain sebagainya mungkin akan mengalami peningkatan biaya operasional untuk menanggung biaya interkoneksi ke jaringan mereka. Indonesia berpotensi kehilangan sebagian kendali atas regulasi dan pengelolaan jaringan internet nasional karena penyedia asing mungkin tidak terlalu mematuhi kebijakan lokal dengan ketat. Tentunya dalam upaya menjaga kesehatan, keseimbangan industri telekomunikasi di Indonesia, Abji mengusulkan pemerintah mungkin meninjau ulang lisensi Starlink serta tindakan tegas dari pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan kondisi yang telah ditetapkan. Abji juga mengajak pemerintah untuk mempertimbangkan ulang keputusan terkait Starlink dengan memperhatikan masukan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Indonesia. Abji menegaskan bahwa Kementerian Komunikasi atau Info dan Informatika atau Kominfo harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam membina kesehatan industri telekomunikasi di tanah air. Apabila Kominfo tidak bisa mengatur persaingan dan menjaga kesehatan industri, Abji menuntut agar biaya BHP dan USO dapat ditinjau ulang atau diberhentikan. Abji mengingatkan bahwa keselamatan dan kesejahteraan industri telekomunikasi Indonesia merupakan tanggung jawab bersama dalam era di mana data dianggap sebagai aset berharga, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menjaga keberlanjutan dan kemandirian sektor telekomunikasi dan kepentingan bersama. Mungkin itu sekian dari saya. Saya membuka pertanyaan untuk rekan-rekan media dulu, dan nanti mungkin tolong disebutkan dari media mana dan apa yang akan ditanyakan.
Mungkin Baik nanti tuh, akan dimoderatori oleh Pak Danang. Terima kasih. baik. Terima kasih pandangan yang luar biasa dan pernyataan yang cukup tegas dari Bapak Muhammad Arif. Dan sebelumnya rekan-rekan peserta Zoom, kami persilahkan terlebih dahulu mungkin dari rekan-rekan media yang ingin bertanya eh, dengan format menyebutkan nama dan dari media apa atau nama medianya, juga pertanyaan yang ditujukan secara jelas ya. Terima kasih. Silakan dari rekan media, ada yang tunjuk tangan. Kami ulangi dari rekan media mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Raise hand boleh ya kalau mau tanya. Ya, baik. Ada ya raise hand-nya dari Bapak Reza. Silakan Pak di unmute raise hand ya. Pak Langsung Reza. aja Mas Reza. Nanti langsung saya jawab ya satu persatu ya, biar nggak numpuk. Ya, ya. Ya, udah. Eh, Ya, halo. ya, silakan Mas, sudah terdengar. Ya, halo, selamat sore Pak. Reza dari Investor Trust. Ini izin bertanya terkait dengan NOC sendiri ya. Saya juga sempat udah bertanya dengan Pak Dirjen SDPP, katanya sudah ada sebenarnya dan salah satunya ada lokasinya di Kuningan dan di Karawang gitu. Sebenarnya untuk NOC-nya sendiri ini Starlink memang sebenarnya sudah ada atau bagaimana sih kok simpang siur gitu ya? Kalau Pak Menteri ngomong NOC-nya masih di luar negeri, tapi Pak Dirjennya bilang sebenarnya sudah ada, jadi sudah lolos ULO. Sebenarnya kalau di APJ sendiri informasinya sendiri seperti apa itu loh? Apakah memang masih NOC di luar negeri atau sudah ada di Indonesia sedang dibangun atau memang sudah ada dan sudah beroperasi begitu? Ada lagi Mas Reza? Ah, sudah itu aja sementara itu aja Pak. Ya, terima kasih. Saya jawab langsung aja ya. Ya, Saya juga sebenarnya mengutip pernyataan Pak Menteri sih terkait mungkin Mas juga udah mendengarkan bahwa memang dihimbau untuk NOC-nya segera dibuat di Indonesia gitu kurang lebih ya. Sama nggak sih yang kita dengar ya? Jadi kalau saya sih sebenarnya tidak tahu ya kalau dibilang apakah udah ada atau belum. Tapi kalau melihat dari pernyataan Pak Menteri ya harusnya mungkin belum belum ada ya. Sehemat saya sih logikanya ya tadi kalau memang belum ada harusnya mereka udah punya NOC itu sebelum uji layak operasi bukan setelah launching baru diadakan di Indonesia ya karena memang teman-teman lain biasanya kalau mau ULO itu akan ditinjau NOC-nya oleh Kominfo dan tim Kominfo sebagai salah satu prasyarat kelayakan mereka memiliki izin ISP di Indonesia. Kurang lebih sih gitu Mas Reza. Jadi kalau dibilang kita sih jujur kalau saya pribadi belum tahu yang disebut di Karawang dan di sana kita hanya mendengar dari pernyataan Pak Menteri sendiri sih bahwa dihimbau untuk eh, diadakan di Indonesia ya NOC-nya. Kira-kira gitu Mas Reza. Baik, Mas Reza, apa ada lagi yang ditanyakan atau yang lain bisa raise hand, khususnya dari rekan-rekan media terlebih dahulu. Silahkan Jika mungkin tidak, rekan media kita yang lain. rekan media ada pertanyaan tapi dari chat. Nanti ya Kalau ada kita yang di chat mungkin. kolom chatnya nanti kita satu-satu. Hmm. Kalau rekan media sudah cukup, mungkin sambil menyimak ketum dari diskusi atau pertanyaan dari yang lain, mungkin siapa peserta saya perkenankan, silakan yang mau bertanya dari anggota mungkin. Baik, ada yang raise hand, Hmm. silakan Pak Silahkan. Harlen. Dari mana? Selamat sore, Ketum Pak Danang. Iya, iya. Sore Pak. Sore, Pak Harlen. Saya saya Harlen dari PT Torsada, Pematang Siantar.
Oh, Ketum. sore Pak Harlen. Ya, itu kan di chat juga sudah saya tanyakan itu tuh. Ya, coba Eh, maksudnya yang apa, mana? Boleh agak lebih jelas, yang Pak pertama Harlen? gini, apakah Dewan Pengurus Pusat sudah pernah menyampaikan rekomendasi Abdi yang barusan ketua ini kan Oh, yang mana tuh? presentasikan ke pemerintah? Yang mana, Pak? Enggak, pertanyaan aja langsung aja saya baca. Itu kan tadi presentasi ketua kan bahwa ada rekomendasi Abdi itu. Apakah sudah pernah disampaikan ke pemerintah? Dan Rekomendasi yang apa mana ya? jawaban dari pemerintah? Gitu loh. Sorry Pak Harlen, rekomendasi yang mana tadi? Biar lebih jelas. Yang slide nomor 2 ya. Dibacain aja, Pak. Yang mana tuh? Yang part mana? Coba coba Eh, Pak Danang, maaf. Mungkin saya bantu Ketum. Ya, Tadi boleh. ada rekomendasi dari slide-nya Ketum. Abdi. Bisa dimunculkan lagi rekomendasinya, teman-teman. Itu kan, Rekomendasinya itu ada beberapa poin. Nah, mungkin yang ditanyakan adalah hasil rekomendasi itu nah ya dari ini. poin 1 sampai demikian itu Oh apakah iya. Iya. sudah Karena disampaikan itu, kepada pemerintah gitu ya. iya, dan apa jawabannya kan? Baik. Nah, yang kedua Komen. Ketum, ini Oke, saya jawab dulu Pak Harlen. ya Sorry, ya, siap boleh, siap. boleh, boleh, boleh. Lanjut dulu Pak Harlen. Lanjut. Yang kedua tentang Indonesia tadi. Kalau kita kan seperti yang dibilang Ketum tadi kan memang kalau mau ULO itu memang harus ada dulu NOC di Indonesia ya. Ya, normalnya seperti itu ya. Nah, iya. Kalau dari kami sih salah satu anggota yang dekat dengan daerah 3T kalau memang belum ada atau tidak dilalui seluruhnya proses seperti yang dilakukan ke ISP lokal, ya Hmm, kalau kami sarankan tambahin aja jika belum dilakukan itu dibekukan aja dulu izinnya. Begitu. oke. Itu Terima aja kasih. mungkin Baik, tuh. Oke, Pak Harlen, baik. makasih. Terima kasih, Pak Arlen. Saya langsung jawab Oke, aja ya thank Pak you. Harlen. Ya, satu Silakan ya. Ketum. Kalau masalah rekomendasi, betul. Ini kan baru hari ini kita rilisnya Pak Harlen. Jadi Siap, siap. rekomendasi 4 poin ini memang baru akan kita sampaikan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan. Tentunya seperti itu kan. Kita kan nggak Oh, mungkin juga merekomendasikan tanpa melihat fakta, Pak. Nanti jadi kita omong kosong juga, saya nggak mau kayak gitu juga. Kurang lebih siap. gitu lah, Pak Harlen. Setuju. Setuju, setuju. Iya, makasih, Pak. Itu Baik. ada lagi siapa? Mau Selanjutnya kami persilahkan kalau Resen kalau dahulu. boleh yang nanya pakai video lebih enak jadinya. Iya, Terima kasih teman-teman. Iya, sorry, sorry, itu sorry, di sorry. open ya. Biar kelihatan jadi tahu Baik, nih. Pak. Oke. Siapa nih? Dari mana? Iya, udah. Dari Sarana Optima Berdikari. Monggo Mas dengan siapa Monggo, Mas? monggo yang resen, Pak. Langsung aja Dari Mas. Sarana Optima Berdikari. Ada suaranya nggak? Nggak ada suaranya Mas, mohon maaf. Nggak kedengeran. Yang resen? Suaranya nggak terdengar Mas, sorry. Dengar ya? Iya nggak kedengeran. Kalau misalnya nggak terdengar mungkin boleh diketik aja. Nanti kita coba bacain gitu aja. Iya. Kalau sorry. Mungkin Baik, sambil yang lain dulu boleh Mas sambil coba audionya di ini sedikit. kami buka kesempatan lagi pertanyaan. Yang resen dulu. Silakan, rekan-rekan. Atau kita bacakan dari kolom chat ya, Ketum. Boleh. Kalau yang sambil nunggu teman-teman yang mau resen, Iya, bacanya iya. sih saya baca. Dari Pak Ari Musbandi ya. Bagaimana keanggotaan Saring di Abji? Mereka dalam proses pengalihan keanggotaan dari korporasi KSP. Jawabannya ya. Recording nanti akan dipublish juga di YouTube-nya Abji. Jadi sebenarnya teman-teman bisa lihat setelah sore hari ini. Nanti setelah kita upload di YouTube kita bisa dilihat. Jadi nggak ada masalah. Bisa dilihat kemudian. Terus dari Mas Rizky, bagaimana layanan saya? Apakah teman-teman anggota PUBG menjadi partner untuk after sales-nya? Apakah sering juga dikenakan BHP? Besar sama ya kalau BHP udah pasti sama. Semua kalau mereka menjadi ISP, BHP usul besarnya akan sama, nggak akan ada perbedaan. Kalau layanan after sales-nya saya kan nggak tahu, itu udah ranahnya korporasi, jadi bukan hak saya untuk menjawab layanan after sales-nya Starlink ya, kurang lebih seperti itu. Dari Bu Loren, dari Sistelindo, pemerintah melakukan kajian dampak negatif. Sejauh ini
belum ada kajian-kajian yang bersifat resmi dari pemerintah, tentunya Bu Loren. Semua sejauh ini yang saya tahu mungkin opini-opini dari berbagai macam kalangan, baik itu mungkin kalangan-kalangan expert dan lainnya yang kita mungkin sudah sama-sama lihat di YouTube atau di media-media sosial. Jadi belum ada kajian yang bisa dibilang memang secara resmi on paper. So far, baik itu negatif ataupun positif, rata-rata baru dari media sosial dan media-media, belum dari sebuah lembaga ataupun pemerintah dalam hal ini. Karena jujur masih baru banget, kita juga bisa belum membenchmark. Kita juga masih melakukan pengetesan koordinasi dan kominfo juga, apakah ada yang dilanggar atau tidak. Sejauh ini kita belum bisa bicara lebih lanjut karena masih baru banget, kita masih dalam tahap eh, investigasi lah kurang lebih seperti itu. Terus masalah Pak Jarot ya, apa kabar Pak Jarot? Bagaimana dengan substansi inovasi teknologi? Karena mungkin setelah Starlink akan ada inovasi baru yang kemudian menguntungkan pasar pengguna, dan apakah langkah Abji dalam berkait adopsi teknologi sehingga masuk harus apa nih? Sehingga tidak mesti harus defensif. Oh, oke, Pak Jarot. Yang pasti kalau dibilang kita tidak pernah bisa menghindari perkembangan teknologi yang ada ya, termasuk hadirnya Starlink di Indonesia. Dan mungkin aja ke depan juga banyak teknologi baru yang masuk, bahkan mungkin yang saya dengar seluler bisa langsung ke langit gitu ya, yang mungkin juga cukup mengkhawatirkan. Kita nggak pernah defensif sih mengenai teknologi yang ada. Yang Abji concernnya bukan masalah teknologinya, tapi bagaimana kita punya sebuah langkah bersama untuk menjaga ekosistem ISP yang Indonesia. Bagaimanapun juga perlu diingat, teman-teman di Abji ini mungkin udah lama, udah menjadi tulang punggung juga, udah menjadi ujung tombak juga pemerataan akses internet Indonesia. Kita juga sebagai pembayar pajak, kita juga sebagai penyumbang BHP dan USO untuk pemerintah. Tentunya pemerintah juga perlu memperhatikan hal-hal tersebut. Bagaimana terus menggandeng industri dalam negeri juga. Jangan, apalagi telekomunikasi sebagai infrastruktur yang kita anggap vital bagi sebuah negara, tentunya kedaulatannya harus dijaga, dan pemerintah juga harus dapat mengatur semua yang berhubungan dengan industri telekomunikasi Indonesia ya. Karena ke depan bagaimanapun telekomunikasi merupakan tulang punggung untuk semua kehidupan kita sih gitu. Ada Mas Agung juga, beberapa media kan memberitakan ada kesepakatan antara ABI dan Starlink Indonesia. Kesepakatan apa yang dimaksud? Sebenarnya kalau ini udah kita press release sekitar 3 minggu lalu, Mas Agung. Poin-poinnya udah bisa Mas Google juga di media-media nasional. Semua poinnya udah kita sampaikan. Jadi bisa dibaca mungkin dari link-link yang udah ada di internet ya, seperti itu ya. Mas Lutfi dari teknologi.id, seberapa berbahayanya Starlink mengganggu iklim persaingan industri Indonesia? Yang kedua, bagaimana kelanjutan mengenai MOU antara Abji dan Starlink? Apakah sudah ada obrolan ikut sampai pada yang bersama? Yang pasti Abji sendiri sebagai asosiasi eh, sudah melakukan MOU ya. Yang pasti nanti kalau ada kerjasama itu bukan antara Abji dengan Starlink. Kerjasama itu antara Starlink dengan ISP. Tentunya kerjasama tersebut akan bersifat B2B. Dari hasil yang kemarin kita juga follow up ke mereka, saat ini mereka masih mempersiapkan bentuk draft dari agreement kerjasama yang akan nanti mereka pakai untuk dengan ISP. Seperti apa agreementnya, saya belum tahu karena kita juga masih tahap menunggu. Yang pasti Abji terus mendorong dan follow up agar kerjasama antara Starlink dan ISP-ISP Indonesia dapat terwujud sesuai dengan hasil MOU yang udah kita lakukan bulan lalu, kurang lebih seperti itu. Kalau dibilang bahaya mengganggu iklim persaingan, kita masih menunggu juga apabila eh, makanya kenapa kita bersuara, kita memang terus terang dalam menjaga tadi mengenai berbagai macam hal. Kita nggak pengen ada pengkhususan sebenarnya. Ketika tidak ada pengkhususan, sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang kita khawatirkan ketika memang ada sebuah pengkhususan yang dilakukan terhadap Starlink itu sendiri ya, sehingga mengganggu ekosistem bisnis yang ada di Indonesia. Berikutnya ada Mas Farhan, layanan IP address apakah memakai IP ABJI? Betul, mereka sudah mengapply IP dari ABJI sendiri. Kita sudah memberikannya juga sekitar bulan lalu. Kalau infonya pakai IP NAP, ya katanya hasil pengetesan tersebut seperti itu, tapi ini teknis banget. Saya juga udah baca sebenarnya ada 4 IP yang dipakai, benar yang Mas Fahrul sampaikan ini benar. Kita udah dapat hasil pengetesannya baru kemarin sore. Tentunya saya belum bisa komen lebih jauh kalau terkait teknis, karena kita masih koordinasi juga dengan Kominfo apakah ini menyalahi aturan atau gimana secara detail. Jadi nanti tunggu selanjutnya ya kalau mengenai IP-IP. Tapi yang Mas sampaikan di kolom chat ini kurang lebih hasil pengetesannya kurang lebih sama dari yang kita lakukan kemarin siang. Gitu. Ada Mas Dedi, Mbak Dedi, Mas Dedi ya.
apakah pemerintah sebelum mengambil urusan untuk menerima Starlink Indonesia sudah mengajak Abji untuk kemudian pertimbangan? Sebenarnya isu tentang Starlink ini selalu simpang siur dari tahun lalu. Kita pun juga sebenarnya belum pernah mendapat pernyataan resmi dari Starlink. Satu-satunya pernyataan resmi yang memang bisa kita publikasikan adalah hasil MOU antara Abji dengan Starlink itu sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin bisa Google sendiri, sebenarnya tidak ada pernyataan resmi dari pihak mereka selama dari tahun lalu sampai mungkin mereka memiliki izin baru kemarin ketika mungkin Elon Musk datang ke Bali ya. Kalau bisa bilang pernyataan resmi sebelum itu ya antara yang secara resmi bisa kita katakan MOU antar ABI dan Sterling itu suatu pernyataan resmi mereka di Indonesia. Apakah Mas Erikson Sianipar boleh dijelaskan apakah ABI sudah melakukan kajian aspek legal, bisnis, operation, dampak lingkungan? Kalau sudah, apakah sejauh ini kita belum sampai ke sana, kita masih melihat masalah tatanan ya, tatanan ekosistem, tatanan bisnis yang memang terjadi. Kalau aspek legal sebenarnya kalau masalah legal, masalah izin mereka udah ngurus ya. Kita lebih fokus masalah bisnis dan lain-lainnya gitu. Kalau dampak lingkungan saya kurang tahu apakah memang perlu adanya dampak pengkajian dampak lingkungan akan hadirnya Starlink ya. Tahu saya sih izin ISP nggak ada AMDAL dan lain-lainnya. Saya sepengetahuan saya jadi rasanya kalau untuk dampak lingkungan tidak terlalu diperlukan. Pak Mas Syuri Arifin, terus apakah langkah Abdi untuk menghadirkan layanan internet di pelosok bahkan di pulau-pulau 3T? Sebenarnya kalau menurut kita ya tadi, ini udah kita pernah sampaikan di sebelumnya, di mana memang kita terus, banyak kok anggota-anggota kita yang memang beroperasi di daerah pinggiran, rural, 3T, dan selebihnya. Dan kita udah menghimbau pemerintah juga dalam melakukan, kita lagi membuat kajian penambahan frekuensi. Kita juga lagi membuat kajian untuk moratorium ISP-ISP di Pulau Jawa. Karena kita sadar, saat ini dari 1.000 ISP sebenarnya hampir 600 itu di Pulau Jawa. Sehingga pemerataan itu tidak terjadi secara maksimal. Kita berharap jika memang ada beberapa regulasi yang memang diperbaiki ke depannya diupdate, kita berharap pemerataan akses itu bukan hanya terjadi di Pulau Jawa juga, tapi di kawasan-kawasan tadi 3T atau area-area lainnya. Jadi kita juga sudah melakukan masukan-masukan juga kepada pemerintah dan tentunya kita juga berharap untuk ISP-ISP yang memang mau melayani daerah 3T, kita berharap pemerintah juga dapat memberikan satu benefit tersendiri ya, karena mereka mau menggelar infrastruktur telekomunikasi sampai ke daerah-daerah yang non komersial. Terus Mas Anten, sarana lagi, apakah Saring sudah terdaftar resmi sebagai anggota ABJI? Saya sudah jawab tadi, mereka lagi proses untuk pengalihan ke anggota jadi ISP. Karena izin ISP sudah keluar ya teman-teman. Sarana tadi ini Mas Ahmad ya, tadi yang suaranya nggak keluar. Ya. Apakah ada langkah eskalasi kepada regulator Kominfo apabila rekomendasi dari ABJI tidak ditanggapi? Tentunya seperti saya bilang, kita juga sebelum memberikan rekomendasi harus mengukur juga fakta-fakta di lapangan, Mas Ahmad. Kita tidak bisa sembarangan juga. Kita masih nanti tentunya ini akan disampaikan ke pemerintah dan kita menunggu feedback juga bagaimana. Tapi saya yakin pemerintah pasti akan juga mendengarkan dan memberikan feedback yang positif juga. Karena saya yakin sih Pak Menteri juga concern terhadap perkembangan industri tanah air juga ya. Kurang lebih seperti itu. Dari BRI, Mas Faisal, sampai saat ini Saling belum mendapatkan hak labuh Indonesia mendapatkan publikasi data informasi data asing. Oke. Apakah selama ini publikasi Saling legal? Saling oke. Mas, setahu saya izinnya Starlink untuk ISP yang sudah saya terima tertanggal bulan April, udah keluar izin ISP-nya. Untuk hak labu saya sendiri belum terima, tapi yang saya dengar mereka sudah melakukan ULO di awal April 2024. Tanggalnya sekitar tanggal 45 April untuk izin jatuh visatnya setahu saya. Tapi kalau izin ISP saya sudah menerima kopinya, mereka udah keluar izinnya. Terus kalau untuk kerjasama dengan Telkomsel itu udah B2B saya nggak bisa jawab ya di sini. Thank you. Terus ada Mas Agus Tri dari detik.com terkait pernyataan Pak Menkominfo Jumat kemarin yang mengancam ISP tidak kooperatif menutup akses judi online. Tanggapan Abji tentunya judi online ya. Nggak apa-apa saya jawab aja dikit. Masalah judi online tentunya itu kan kembali ke pelakunya dan penyedianya ya. Kita di ISP kan hanya penyedia jasanya aja. Tentunya menurut saya nggak kita terlalu membantu pemerintah menutupi hal-hal yang memang dilarang oleh negara termasuk judi online, pornografi dan lain-lainnya tentunya. Tapi seperti kita tahu masalah jaringan ini banyak banget celahnya. Kayak mati satu tumbuh 1.000. Anggota ABJI saya yakin udah senantiasa ya memonitor jaringan mereka agar tidak disusupi berbagai eh, penggunaan terkait hal-hal yang dilarang oleh negara. Tapi ketika memang saya rasa semua udah kooperatif ya, karena ini dari tahun lalu juga udah digaungkan oleh Pak Menteri sendiri mengenai penertiban judi online. Tapi menurut hemat saya sebenarnya yang perlu ditindak itu adalah pelakunya ya, penyedianya dan juga pelaku yang memang pelaku judi online sendiri. Kalau ISP sebenarnya menurut saya hanya medianya aja yang harusnya tidak perlu sampai ditindak seperti itu. Tapi yang pasti kita kooperatif
dengan apa yang dilakukan pemerintah, terutama untuk hal-hal yang memang melanggar hukum tentunya. Mbak Rika Anggreni, Bisnis Indonesia, hmm, terkait khawatirnya dampak negatif dari Starlink memicu maraknya judi online, human trafficking, hingga ilegal, seberapa besar potensi negatif Starlink dan apa alasannya rekomendasi? Oke, tentunya saya udah bilang tadi ketika memang IP-nya nggak menggunakan IP Indonesia, sangat sulit bagi kita untuk men-trace digunakan untuk apa Starlink ini. Sebenarnya ini balik lagi kepada penggunanya. Ketika tidak digunakan secara negatif, ya tentunya tidak akan negatif. Tapi kita harus selalu antisipatif kan dalam hal ini, gimana memang ketika memang pemerintah atau kita di Aptis ini tidak bisa mengkontrol traffic yang ada dari mereka dan dipergunakan untuk hal-hal yang berbau negatif seperti tadi judi, human trafficking atau illegal internet ini tentunya jadi eh, tentu jadi tone-nya jadi negatif. Kita tidak kita tidak pengen hal-hal tersebut terjadi tentunya. Yang pasti APJ menghimbau bagaimana memang seluruh service provider Indonesia, siapapun itu sebenarnya termasuk Starlink, dapat terus menggunakan IP dari Indonesia sehingga kita dapat memonitor juga, pemerintah dapat memonitor juga sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya dan melanggar hukum, pemerintah sendiri bisa mengkontrol hal tersebut. Kurang lebih seperti itu sih. Aziz, Zoom-nya, oh, oke. Kayaknya udah lewat. Nah, terus udah mentok ya ini ya. Terus ada Mas Fahrul Trinity. Pertama gini Mas, apakah Kominfo sudah ada regulasi yang memastikan layanan B2C Starlink tidak digunakan untuk korporasi? Tidak tidak digunakan untuk korporasi atau retail maksudnya ya? Maksudnya gini tuh, bias itu kan pengertian dari Pak dari Trinity, Mas Fahrul. Mungkin ini Starlink ini digunakan untuk retail Oh, atau end user gitu, bukan oke, untuk oke, perusahaan. oke, saya jawab aja Itu ya. tuh. Hmm. Baik. Mas Fahrul pada dasarnya semua izin ISP termasuk yang kita punya, mungkin yang Mas punya juga sebenarnya bisa dipergunakan untuk menjual ke siapa aja. Mau ke retail, mau ke reseller, mau ke pemerintah, FTS, korporasi itu bisa saja. Jadi sebenarnya kalau secara perizinan apa yang mereka punya, sama yang kita punya sama aja sih. Jadi mereka sebenarnya secara regulasi bisa jual kemana aja sih. Ini balik lagi ke pemerintah bagaimana menyikapi hal tersebut. Tapi kalau secara perizinan ISP seperti yang kita punya sekalipun ISP seperti saya ingatin lagi ya, ISP itu berlaku nasional dan bisa jual kemanapun end user. Jadi end user jenisnya apapun, korporasi, retail, pemerintah itu suatu hal yang tidak bisa dilarang sebenarnya seperti itu. Baik regulasi ya kita ngomongnya ya. Terus Mas Rahmat Hidayat, Anugerah Cimanuk, izin bertanya ketua, sikap Abji real dan pertimbangan dari solusi sebenarnya saya sering. Kalau memang tidak, masihnya bagaimana Bentar tuh. si keberadaan Starlink kalau memang Starlink ya akan menjadi anggota Abji karena so far mereka Kominfo udah mengeluarkan izinnya dan dari kita secara resmi nggak ada yang bisa kita larang juga sih mereka menjadi anggota APCI. Anyway, Baik, untuk teman-teman yang belum bisa masuk, bisa lihat di YouTube ya. live. Sorry, lanjut. Bisa bisa nonton dari YouTube live dan Oke, mungkin kalau ada pertanyaan bisa di kolom YouTube ya. ya Karena nanti di di sini terbatas gitu. Baik, Oke, lanjut Ketum. ya. Mas Jimmy, Wigenet Solusindo, bisa ke APCI menjembatani kerjasama? Yes, tentunya. Oke, menjembatani kerjasama ya. Tentunya itu merupakan yang kita dorong dari MOU kita ya, yang saya udah bilang di depan tadi. Kita lagi memfollow up juga. Dan mereka menyatakan ke saya memang mereka lagi mendraft mungkin ya bentuk agreement yang akan dipakai nanti untuk kerjasama dengan teman-teman ISP yang ada di Indonesia. Bentuknya seperti apa saya masih nunggu, tapi yang pasti teman-teman harus tahu kalau saya follow up terus. Kalau udah ada saya pasti kasih tahu, udah itu aja. Jadi banyak yang nanya ke saya terus terang, eh, apakah tuh ini gimana, siapa? Nah saya bilang kalau saya udah tahu pasti saya sebar, nggak mungkin saya keep sendiri, tenang aja. Itu aja intinya. Tunggu, tolong teman-teman bersabar aja, saya pasti follow up. Ini Mas Harlen lagi. Oh, udah saya jawab ya sebenarnya. Sejauh ini izinnya ASP ya Mas ya yang saya tahu. Bu Loren lagi. Kalau izin dicabut, wewenang pemerintah ya sebenarnya. eh itu sih kurang lebih. Dan mereka pencabut izin juga ada tata caranya ya. Nggak bisa semerta-merta dicabut begitu aja. Pasti ada hal-hal yang melanggar hukum atau memang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku baru mungkin bisa dicabut seperti itu. Dan tentunya biasanya pemerintah tetap aja ada SP1, SP2, SP3 seperti itu yang nggak mungkin langsung ujuk-ujuk dicabut sih. Kecuali memang fatal banget mungkin ya. Mas Akar Rashid, info yang benar Starlink bermain di fair playing field, namun ada indikasi predatory pricing dan Starlink bagaimana? Oke,
Saya tentunya sekarang juga lagi agak komplain dikit mengenai kenapa harga mereka di Indonesia lebih murah daripada harga global. Teman-teman mungkin tahu kalau lihat pricing Starlink di situsnya mereka itu 99 US dollar, ya 1,5 juta ya perkiraan. Tapi di Indonesia mereka jual 750.000. Ini juga udah saya komen dari pertama sih, tapi saya belum mendapat jawaban yang maksimal. Tapi yang dari pihak mereka menyampaikan kepada saya, bahkan di beberapa negara berkembang di dunia ini, termasuk di Afrika, katanya memang mereka menyesuaikan dengan harga yang berada di pasaran. Jadi memang mereka nggak jual seperti harga yang ada di publish rate di US yang sekitar 99 US dollar. Tapi saya masih mempertanyakan juga, Abdi juga lagi melakukan beberapa langkah, tapi tolong sabar, saya belum bisa ngomong pada hari ini karena belum kita lakuin. Ini Pramono, hak labu sering sudah bikin Telkomsat. Hmm, Masalah Telkomsat saya nggak akan jawab karena itu udah B2B antara mereka, bukan domain, saya nggak jawab kerja sama mereka. Thank you. Asep Roman, eh saling bisa lokal untuk ISP, wah itu kita tunggu aja nanti bagaimana agreement ya dengan ISP ya. Saya masih nunggu, saya udah jelasin tadi. Apakah saling menggunakan CDN? Wah itu saya nggak tahu. Itu secara teknis sudah domainnya internal mereka. Terus saya jawab yang belum nanya aja ya. Yang udah nanya saya mungkin skip dulu biar kebagian karena waktunya mungkin terbatas teman-teman. Mas Andria Nurrahman. Oke. Dengan adanya sering gitu bagian nanti program HTS Bakti, apakah akan dilanjutkan? Tentunya sebenarnya Starlink ini beda. Kalau HTS Bakti kan Satria emang itu peruntukan untuk fasilitas umum. Setahu saya itu udah mau berjalan. Udah berjalan bahkan udah terbang juga Satria ya. Jadi nggak ada urusan sih antara HTS Bakti dengan Starlink, ini beda urusan. Oh, Kak Stanley nih dari jauh. Kerjasama fair B2B dan saling sehingga melanggaran aturan main jasa jual kembali layanan internet yang tidak sesuai aturan Indonesia bisa dikendalikan. Pertanyaan apa ini, Kak Stanley ini? Sorry. Hmm, nah gitu, udah mentok nih. Ada lagi teman-teman yang mungkin resen di luar yang ada di ini di chat kolom udah saya bacain semua mungkin. Silakan. Kita punya waktu sampai 16.30, 15 menit lagi. Jadi untuk teman-teman yang masih ada yang ingin ditanyakan, ada yang atau media yang saya kan silakan. Ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Mas kita masih punya sekitar 15 menit lagi. Kurang lebih gitu ya, Mas Dedang ya. Betul, 16.30. Teman-teman yang belum berkesempatan bertanya dari rekan media, ini ada yang baru ketum dari Rika Anggraini terkait kajian moratorium ISP di Pulau Jawa, kapan akan dilakukan dan kenapa? Berapa banyak ISP yang tersebar di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa? Oke, Mbak Rika dari Bisnis Indonesia, yang pasti kita lagi, setahu saya kemarin saya mengupdate dari tim kita, insya Allah kajiannya akan selesai di akhir bulan, di bulan Juni ini ya kurang lebih. Nanti kan kita akan ajukan ke pemerintah. Kalau dibilang seberapa banyak, kurang lebih 60% di Pulau Jawa, mungkin ya 600-an berarti ya, kalau total 1.000-an, yang sisanya di luar Pulau Jawa tersebar gitu. Jadi kenapa di Pulau Jawa? Karena kita kan misinya pemerataan akses dan lain-lain. Tentunya ya kalau semuanya numpuk di sini aja ya aksesnya nggak merata-merata ya. Overlapping, overlapping infrastruktur terlalu berlebihan. Kita nggak bagus juga buat ekosistem bisnis yang ada. Itu sih Mbak Rika. Ini saya jawab lagi, ada Mas Adi dari Tetra Data Media, melindungi ekosistem bisnis, melindungi dalam negeri adalah tanggung jawab pemerintah. Harus ada regulasi yang melindungi pengusaha dalam negeri. Abdi harus mendorong pemberinya. Tentunya Mas, kalau kita memang udah mungkin kalau masa di minggu dari awal ya posisi kita memang mendorong menjaga ekosistem ini tetap eh, stabil ya, tetap pro dengan industri terutama pengusaha-pengusaha lokal di Indonesia yang udah lama beroperasi. Kurang lebih seperti itu. Tapi yang punya hak memang pemerintah dalam hal ini. Tugasnya Abji mendorong hal-hal tersebut dan memberikan rekomendasi ke pemerintah. Mas Farhan, dari mana saya belum tahu. Harusnya Abji tiap jadwal bersama-sama memberikan rekomendasi yang tepat untuk pemerintah. Apa pernah dilakukan pembicaraan tiga asosiasi? Tentunya masalah rekomendasi asosiasi ini udah sering terjadi, Mas. Bukan hanya masalah ini aja. Sebelum-sebelumnya kita udah banyak berkolaborasi dalam masalah kabel, ducting, dan lain-lain tentunya. Masalah frekuensi, udah banyak kerjasama sebenarnya antara asosiasi yang ada di Indonesia. Nah gitu aja sih. Jadi masalah tiga asosiasi nggak ada isu sih sebenarnya. Ada yang menarik ketum dari Terus, Farid ya. Syafar Rifki. Friki Fali Putra. Sebenarnya saya pengennya ditulis nama PT-nya ya, jadi saya juga kenal. Iya, tolong Buat formatnya teman-teman teman-teman yang belum rekan-rekan. nulis, Nah, yang masih menulis, tolong disampaikan nama PT-nya juga, jadi saya bisa tahu juga. Thank you. Bagaimana langkah konsultasi Abdi dengan berat transformasi Indonesia agar suatu saat bisa mandiri dalam menyediakan sarana informasi? Tentunya ini penyampaian menarik nih.
tentunya kalau kita selalu berpikir gimana pemerintah ke depan maunya roadmap digitalisasi Indonesia, terutama masalah infrastruktur. Tentunya menurut saya masalah infrastruktur kalau nggak punya roadmap nih ngacak. Akhirnya sama yang terjadi tadi, yang saya jelaskan kenapa harus ada moratorium di Jawa. Karena semua orang kalau nggak ada roadmap pengennya bangun di situ aja, yang gampang-gampang aja, di kota-kota aja. Akhirnya numpuk-numpuk aja. Kalau kita lihat di luar, kabel semrawut, infrastruktur semrawut, harga berantakan ya karena memang supply terlalu banyak karena nggak merata. Tentunya kita juga mendorong pemerintah melakukan sebuah roadmap ke depan mumpung ada pemerintahan baru. Kita berharap ada roadmap digitalisasi terutama infrastruktur digital di Indonesia agar ke depan masalah overlapping infrastruktur dan penumpukan ini nggak terjadi lagi sehingga semuanya dapat merata ya. Kalau bisa dibilang kita berharap pengguna internet nih bisa sampai maksimal ya sampai semua masyarakat bisa memiliki layanan internet yang baik di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Masaan dari Gogika Media Teknologi. Untuk provinsi yang belum ada palaparing atau metro yang murah pasti akan sulit bersaing dan berkembang dengan adanya Starlink. Apakah tanggapan Abdi dan pemerintah terkait hal tersebut? Ya Mas, kita paham. Di Indonesia ini harga backbone nggak satu harga ya Mas ya. Ini kan Mas An kalau salah di Padang ya, kalau saya nggak salah. Benar ya. Nah, jadi memang tentunya kenapa saya juga kita memahami makanya kita bilang kalau nggak ada kerjasama bisa habis teman-teman mungkin yang memang eh, be- daerah operasinya daerah rural 3T atau di pinggiran. Makanya saya menghimbau pemerintah juga. Tahu saya Kominfo juga mendorong kok untuk terjadinya kerjasama dengan ISP-ISP ini selaras dengan yang Abji suarakan. Jadi menurut saya sebenarnya itu satu kita ya dorong, Abji dorong, Kominfo dorong. Semoga bisa cepat bentuk kerjasama seperti apa. Saya menunggu juga teman-teman mungkin mohon maaf bersabar sedikit sehingga segera bisa kita follow up juga sebagai apa bentuk kerjasama nanti antara Starlink dengan teman-teman ISP Indonesia. Ya, salah satu poin MOU kita mereka setuju kok untuk membuka channel-channel kerjasama. Mas Leo, monggo. Halo Ada Mas yang Angga. reken dari Iya, Mas Leo. ya Mas Monggo Leo Mas dari Leo. Bisnis Indonesia. Izin Yes, Mas. bertanya Mas, ini memastikan aja Mas sebenarnya apakah MOU yang terjalin antara ABJI dengan Starlink ini berkaitan dengan jual kembali layanan internet karena kalau kita lihat di websitenya Starlink itu dari Starlink itu melarang atau ya melarang aktivitas jual kembali internet gitu oleh eh, oleh para penggunanya gitu. Hmm. Dan kedua seandainya dan pastikan MOU ini kan berkaitan tentang sesuatu yang bisa apa ya memberi dampak positif bagi anggota-anggota ABJI ya Hmm. gitu atau Oke. minimal dampak stunting ini nggak terlalu besar lah ke para anggota. Jika MOU itu kurang menguntungkan atau tidak berdampak positif, apa langkah ABJI selanjutnya? Mas? Terima kasih. Oke, Mas Leo. Betul kok. Saya rasa saya sependapat ya kalau mereka bilang nggak boleh jual kembali dalam artian yang ilegal ya Mas ya. Dalam artian kan tadi saya bilang sepan banyak digunakan oleh RT RW net yang memang berperilaku secara ilegal. Tentunya ya sama. Kalau untuk dijual kembali tidak dalam sebuah kerjasama ya jangan. Itu malah merusak ekosistem yang udah lebih parah lagi kan gitu ya Mas Leo ya. Makanya kenapa memang kita mendorong kerjasama yang memang yang kerjasama yang benar sehingga memang masalah jual kembalinya ini misalnya memang lagi-lagi saya masih menunggu agreement seperti apa. Tapi memang kalau misalnya jual kembali dilakukan secara benar, menurut saya nggak ada masalah. Sehingga memang seperti kita kalau kerjasama dengan B2B dengan perusahaan ISP lain aja, sebenarnya seperti itu Mas Leo. Itu yang kita dorong. Kalau masalah tadi, masalah nanti belum dilanggar atau gimana, saya nggak mau bersuuzon dulu Mas, karena so far komunikasinya masih lancar, jadi saya nggak mau berpendapatan yang negatif dulu. Yang pasti saya mendorong sekarang kan udah ada satu tone yang positif ya. Saya mendorong yang positif dulu agar terlaksana karena ya balik lagi kita kan maunya semua win-win ya di Indonesia ya, agar semua juga eh, lebih baik ke depannya ekosistemnya. Itu sih Mas Leo. Ketum, mungkin bisa dipertegas dari salah satu pernyataan ke Ketum tadi bahwa nanti Starlink itu PKS dengan siapa? Tindak lanjut dari MOU ini. Ya Jadi tentunya PKS itu banyak eh, anggota, ya banyak anggota ya. yang berpikir Starlink PKS dengan ABJI. Oh enggak. Seperti itu Ketum. Ya Monggo. PKS, saya ulang lagi ya. Abji nggak ber-PKS dengan Starlink, kita hanya ber-MOU. Kita melakukan sebuah kesepakatan di mana memang mendorong kerjasama terjadi antara ISP dengan mereka. Jadi nanti kalau ada kerjasama itu B2B ya, antara Starlink dengan ISP-nya. Dan itu nggak kewajiban. Kalau yang mau ya monggo, yang enggak ya nggak apa-apa juga. Itu namanya juga B2B. Kurang lebih seperti itu ya biar jelas teman-teman. Ini ada pertanyaan dari chatbot lagi dari lutfi.teknologi.id. Oke, apa nih?
Kalau dijelaskan idealnya seperti apa, saya masih nunggu. Yang pasti namanya sebuah kerjasama harus dua-duanya menguntungkan gitu aja sih Mas ya. Eh, Lebih dari 1.000 SP anggota ABJI, berapa banyak SP menyediakan layanan internet berbasis satelit? Eh, saya belum punya data yang pasti, tapi setahu saya pemain Fiat emang tidak terlalu banyak ya di Indonesia ya. Paling jumlahnya nggak sampai 50 harusnya untuk pemain Fiat sendiri. Terus bagaimana langkah ABJI ke depan adalah mendorong persaingan bisnis yang sehat di Indonesia. Saya sudah jelaskan tadi sih kayaknya kalau masalah tadi. Oke, Mas Akra Rashid hadirnya dari mana nih? Hadirnya Starlink dalam jangka panjang seperti akan berdampak juga terhadap ISP lokal begitupun provider GSM ya. Direct to cell to Starlink jika tidak dikontrol tentunya akan berdampak terhadap pelayanan. Betul, tadi saya sampaikan. Memang saya dengar di beberapa negara lain untuk direct to call to GSM to ke langit bisa dibilang udah lagi diuji coba di beberapa negara lain. Tentunya ini peran pemerintah seperti apa? Apakah semua infrastruktur telekomunikasi mau diserahkan pada asing atau memang kita mau keep dalam negeri? Kalau saya sih berpendapat infrastruktur telekomunikasi menjadi infrastruktur yang vital. Ya kalau kita bilang BBM dipegang salah satu BUMN besar, listrik dipegang satu BUMN besar, kurang lebih gitu ya. Mungkin sama telekomunikasi juga hal yang memang bersifat krusial. Jadi memang baiknya memang porsinya tetap dipegang oleh dalam negeri lebih banyak. Ya teknologi asing bagus untuk melengkapi pemerataan dan lain-lain tentunya menjadi sebuah opsi. Tapi tentunya untuk yang secara core baiknya tetap dipegang oleh negara ya. Atau sorry dipegang oleh industri dalam negeri seperti itu. Terus udah dicatut habis. Masih ada 8 menit lagi teman-teman. Ada yang resen ketum dari Oke. Adi Putra, Mas Adi Putra dari Pasnet silakan Mas. silakan. Iya Pak Ketum, Yes. terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebentar aja secara teknikal itu apakah Starlink mengambil upstream atau tadi hak labu di Indonesia dan apakah ada keterbatasan secara teknikal? Maksudnya adalah mereka kapasitas upstreamnya seberapa besar sehingga teman-teman ISP atau ISP kayak kita ini bisa mempositioningkan produk kita supaya compete dengan mereka. Artinya teknologi mereka tentunya punya keterbatasan dan itu yang menjadikan kami membuat eh, atau membuat membuat produk kami untuk membuat positioningnya supaya compete dengan mereka gitu. Itu yang pertama untuk secara teknikal ya. Maksudnya belum kebayang kapasitas total itu berapa sih mereka gitu untuk di Indonesia sendiri. Nah, yang kedua itu tadi target MOU-nya dari Pak Ketum ada nggak? Kapan mereka diberikan waktu untuk membalas tanggapan-tanggapan dari Abji maupun tanggapan dari Abji yang tadi di slide menghold dulu perizinan untuk Starlink. Itu sih Pak Ketum. Terima kasih. Ya, makasih Mas Adi. Saya langsung jawab aja ya. Kalau masalah nomor satu secara teknikal jujur aja, saya nggak boleh mengomentari masalah teknikal orang sih. Kayak mungkin kalau ada teman Mas Adi nanya, Pasnet kayak gimana ya kualitasnya? Saya nggak pada domain mengomentari kualitas Pasnet kan Mas. Kurang lebih seperti itu Mas. Tapi kalau Mas yang ngetes sendiri, nah mungkin itu bisa jadi benchmark sendiri. Kurang lebih seperti itu ya. Saya jujur nggak tahu juga soalnya kalau mengenai berapa kapasitas dia seperti apa, rasanya bukan domain Abji untuk mengomentari kualitas dari sebuah ISP. Tentunya saya juga nggak boleh ngomentarin ISP siapapun yang menjadi anggota Abji secara kualitas tentunya gitu ya Mas. Tapi kalau tadi masalah MOU saya jawab ya. Terus terang saya tiap minggu mungkin 3 kali follow up mereka sih untuk segera melakukan, untuk segera nagih-nagih ya. Siapa orangnya, PIC-nya, siapa agreement-nya gimana. Mungkin juga bulan depan saya akan ketemu mereka lagi di awal Juni. Insya Allah dapat titik terang dari mereka juga. Terus terang kalau dibilang follow up, benar ya teman-teman. Kalau saya rajin banget nge-follow up sebenarnya tanpa disuruh teman-teman juga bisa follow up. Saya insya Allah awal Juni ketemu mereka lagi. Ya semoga udah titik terang. Saya juga pengen cepet mas. Saya juga pengen cepet segera karena ya saya juga pengen teman-teman juga mungkin bisa kerjasama dan lainnya sehingga tidak terjadi kegundahan seperti yang ada sekarang ya. Kurang lebih gitu sih Mas Adi gambarannya. Makasih ya. Baik, terima kasih ketum Mas Adi. Ada lagi Tersisa teman 5 menit. Tersisa silahkan 5 menit. kalau Silakan. ada yang mau Bagi yang mau bertanya. bertanya, resen. Silakan. Oh, ada dari Oh Mas Jami Pak Jami. silakan. Pertanyaannya panjang pasti ini sebagai penutup mungkin jangan-jangan. Ya, terima Ya kasih. Mas. Ya silakan Mas Jami. Monggo. Eh iya, ya sebenarnya pertanyaannya saya lihat jadi melebar kemana-mana. Saya coba kembalikan ke materi yang tadi tuh, jadi Ya. perihal yang
rekomendasi yang dari Abdi. Kayaknya menarik itu ada 4 poin, entah itu bentuknya rekomendasi atau desakan sampai bentuknya ancaman yang poin 4. Tapi kalau memang ini bisa memang kira-kira tahapan konkretnya seperti apa untuk yang rekomendasi ini yang akan kita ini kan kita ke pemerintah ya, bukan ke Starlink karena memang sebenarnya Starlink juga sama kayak kita ini ISP, tapi kan memang urusannya sebenarnya sama pemerintah yang memberikan izin dan lain-lain. Ya, Seperti itu. Jadi poinnya kira-kira 4 poin ini memang perlu disampaikan ke pemerintah dan kira-kira tahapannya apa. Jika memang dirasa diperlukan bantuan anggota untuk konsolidasi, entah mungkin sampai tahap demo, mungkin teman-teman siap kali ya. Itu tuh. Jadi mungkin perlu rekomendasi ini kira-kira tahapannya seperti apa nanti ya memang kalau memang konkretnya yang mau diajukan tahapannya ke pemerintah seperti apa mungkin bisa disampaikan. iya, makasih Mas Jami. Tentunya rekomendasi tadi kan tahap awal dari apa yang akan kita lanjutkan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Saya seperti bilang tadi, banyak hal yang masih kita kaji sebenarnya terkait banyak hal tadi mungkin masalah security, masalah IP yang dia pakai gitu ya dan lain-lain. Kita kan juga masih mengkaji, kita nggak bisa asal bilang, terus tadi ada yang pernah malah NOC-nya ada di Indonesia apa enggak? Saya sendiri kan nggak sejawab. Saya hanya mendengar dari apa yang disampaikan Pak, statement-statement dari beberapa orang ya di media termasuk menteri sendiri dalam hal tadi. Jadi kita masih mengkaji ulang sebenarnya. Tapi yang pasti kalau masalah rekomendasi akan kita sampaikan mungkin berupa ini kan udah press release ya sebenarnya Mas Jami. Ini udah publik juga yang ikut media dan lain-lain. Sebenarnya informasi ini udah bersih topik dan ini bagian dari rekomendasi yang udah kita sampaikan secara resmi. Apalagi ini kan kita juga press con secara resmi dari dilakukan. Sebenarnya ini udah bagian dari yang ini udah bahas secara resmi kita udah menyampaikan gitu ya ke pihak pemerintah dalam hal ini sih gitu Mas Yamin. Nanti kalau dibilang feedback seperti apa tentunya kita ngasih feedback. Yang ternyata mungkin beberapa hal sudah dipenuhi ya tentunya kan nggak perlu semua item kita dorong kan seperti itu kan. Ini kan bagian dari mempercepat eh, apa ya mempercepat ekosistem ya apa ya hasil-hasil dari yang udah kita sampaikan sebelumnya gitu sih kurang lebih. Satu pertanyaan lagi mungkin teman-teman sebelum Mungkin selesai. satu lagi ya, Silakan. Ketum ya. Ya satu lagi Ya, boleh. boleh. Saya buka kembali, baik dari chat maupun raise Ya, hand, silakan. satu lagi teman. Sebelum kita akhiri pertemuannya, Ya, ada lagi teman-teman. mungkin kalau sudah nggak ada, Ya, saya Ketum ucap. bisa memberikan Ya, oke. closing statement tuh. Ya, yang pasti saya berterima kasih banget dengan animo yang luar biasa sore hari ini Kamu sampai muat sampai tuh. sampai Kamu Zoom-nya muat, Zoom-nya. saya nggak nyangka teman-teman segitu antusias dengan topik yang sedang dibahas. Yang pasti yang perlu saya ingetin lagi teman-teman, kita di APJI selalu ada di sisi teman-teman semuanya. Kita selalu berpihak sama teman-teman yang memang udah yang menjadi emang ISP ya di Indonesia ya. Tentunya kita terus berpihak untuk menjaga ekosistem bisnis, regulasi agar semua lini dapat berjalan dengan baik, terutama bisnis teman-teman semuanya di seluruh Indonesia seperti itu. Jangan sungkan menyampaikan masukan kepada saya maupun pengurus ABJI yang sekarang melalui media-media yang ada, baik itu dari grup, Japri saya pribadi, pasti teman-teman juga punya nomor saya juga, ataupun melalui pengurus-pengurus yang memang teman-teman kenal, baik itu pengurus di wilayah, pengurus di pusat, silakan menyampaikan masukan-masukan kepada kami, ataupun jika ada hal-hal lain, silakan dapat berdiskusi melalui channel-channel Japri boleh, channel-channel resmi yang ada boleh, sehingga diskusi kita lebih terstruktur dan terarah. Mungkin itu Baik, aja teman-teman karena memang waktunya kebetulan terima kasih. sudah habis, saya kembaliin ke Mas Danang. Terima kasih saya lagi ucapkan kepada teman-teman anggota ABJI yang udah mengikuti kegiatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu semua teman-teman. Dan terima kasih atas atensi, perhatian, juga kepedulian dari rekan-rekan anggota semua, rekan-rekan media, pertanyaan dan diskusi juga sudah tersampaikan tadi di ruang diskusi yang telah kita lalui selama 1 jam. Kami juga nggak nyangka ternyata Zoom-nya sampai overload ya. Kami mohon maaf. Mungkin ke depannya akan dievaluasi dan tadi ada usulan juga untuk melakukan pertemuan-pertemuan seperti ini Ketum dan mungkin kita akan lanjuti. Terima kasih atas sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.